Hai, balik lagi dan kamu masih nonton videonya Hendy Prabowo. Di videoku yang ketiga ini aku bakal lanjutin lagi ceritaku terkait pengalaman aku tentang anxiety disorder. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau lebih fokus sama hal-hal atau perubahan-perubahan apa aja yang terjadi pada aku selama aku mengalami hal tersebut kayak gitu. Nah, setelah aku ngalamin hal itu tuh bener-bener kan badanku bener-bener kayak aku ngerasa kayak lemes, kayak pokoknya itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak berdiri aja tuh agak susah kayak gitu. Itu yang di titik fase terparahnya, dan itu berjalan sebulan lebih kayak gitu. Dan itu aku bener-bener kayak nggak masuk kerja. Dan selama itu aku ngalamin hal-hal tuh yang bener-bener kayak di luar dugaanku. Nah, yang pertama itu aku tuh susah banget buat tidur. Aku paling susah banget buat tidur karena ketika aku terlelap gitu, udah mulai terlelap, itu aku pasti tiba-tiba kayak kebangun gitu karena kayak ngerasa kayak sesek banget, kayak nggak bisa nafas, kayak kehabisan nafas, kayak yang kita masuk ke air terus tiba-tiba kayak kita dipaksa dimasukin di air gitu loh, kayak kok nggak ada udara gitu. Yang berasanya itu ketika bangun tuh kayak yang nah kayak gitu, kok yang kayak gitu. Itu yang pertama, itu yang sangat mengganggu banget. Terus selanjutnya aku jadi takut banget sama kena air. Itu aku takut banget. Ke kamar mandi buat mandi tuh aku takut banget. Pikiranku tuh mikirnya kayak nanti kalau kamu pingsan gimana kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang jelek-jelek tuh selalu muncul di pikiranku kayak gitu. Dan bahkan kalau kena air tuh kayak badanku tuh ngerasa sakit gitu loh, nggak tahu, pokoknya nggak nyaman aja, sakit. Dan aku tetap nggak bisa mandi, kayak aku cuman basuh-basuh air doang, ya gitu dah, cuci muka, gosok gigi, cuman bisa kayak gitu doang. Dan itu berlangsung lama banget. Kemudian yang ketiga, badan aku sering banget kayak tiba-tiba kayak dingin gitu, tapi sebenarnya kayak aku ngerasa demam, cuman badanku tuh rasanya dingin, keringetan, sampai keringetan kemana-mana, berdegup-degup, berdetak, deg-degan kayak gitu. Itu yang terjadi. Terus yang keempat itu yaitu tadi, kayak pikiranku tuh gampang banget mikir negatif, susah banget buat mikir positif, kayak jadi susah banget, nggak bisa dikontrol gitu ya, kayak gimana ya, muncul aja sendiri kayak gitu. Nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu jangan-jangan gini. Nah, jangannya itu pikiran itu tuh kayak nyerang banget gitu loh, meskipun berusaha buat mikir positif tuh kayak nggak bisa kayak gitu tuh. Terus itu hal-hal yang aku alami ketika aku sakit ya. Nah, tapi pas aku udah mulai bisa bangkit lagi, maksudnya pas aku udah mulai kerja lagi, mulai aktivitas lagi, itu tuh hal-hal perubahan lainnya yang terjadi aku alami waktu aku di bioskop kayak gitu. Jadi aku tuh kan emang dari dulu tuh suka banget nonton, dan aku seringnya tuh kayak nonton film sci-fi gitu, pokoknya yang langit luar angkasa kayak gitu. Terus yang action gitu aku juga suka. Dan waktu itu aku lagi nonton, aku lupa filmnya apa. Nah, tapi di sana tuh ada adegan yang dia itu di luar angkasa kayak gitu. Terus ada suara perang-perang juga, suara rame banget, riuh kayak gitu. Dan ini pertama kalinya aku benar-benar kaget banget, karena ketika bioskop dimulai, kalian tahu kan kalau misalnya bioskop mau dimulai itu ada suara yang bola itu yang dung 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 dung, terus kayak all around sound around atau apa itu yang Dolby itu suara sound effect musiknya itu loh, yang pokoknya yang mau mulai ada bola loncat-loncat kayak gitu. Nah, pas denger dia dung 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 kayak gitu tuh, aku tuh langsung kayak deg-degan banget gitu loh. Apalagi pas bioskopnya udah mulai lampunya udah mulai dimatiin, itu aku bener-bener kayak yang langsung kayak panik, badanku tiba-tiba dingin, lemes, terus kayak engap, kayak aduh gila, nafas aja kayak susah gitu loh, kayak gitu pokoknya. Terus aku tuh pikirannya cuman gini doang, apa aku keluar aja ya, tapi kan ini kan belum dimulai kayak gitu. Nah,
filmnya mulai itu pas adegan dia langsung ada di luar angkasa, bayangin. Dan itu tiba-tiba aku tuh yang biasanya nggak apa-apa nonton kayak begituan, tiba-tiba tuh aku kayak takut. Jadi itu berasanya tuh aku bakal jatuh ke langit itu gitu loh. Jadi itu ada di layar tuh kan langit, pokoknya luar angkasa gitulah. Nah aku tuh ngerasanya tuh kayak aku tuh udah mau jatuh ke sana kayak gitu loh. Aku kayak mau ditelan ke sana kayak gitu. Berasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak kepala tuh berat. Dan di situ aku akhirnya menjamin mata kayak gitu. Nah, abis aku menjamin mata itu kan aku pikir udah gitu kan. Ternyata abis itu ada adegan yang kayak perang gitu. Pokoknya suara rame banget yang kayak wah kayak gitu. Dan itu telingaku sakit banget, rasanya itu benar-benar sakit banget, gila. Dan itu selama film berlangsung mungkin sekitar hampir 2 jam itu aku di dalam bioskop itu aku cuman pejamin mata sama nutup telinga sama gesek-gesekin gigi gitu biar ada suara kresek gitu di sini, karena kalau nggak kayak gitu kayak suaranya di luar tuh kayak masih tetap masuk meskipun kecil, dan itu tuh sangat mengganggu aku gitu, dan aku makin lemas. Dan pikiranku waktu itu kayak cuman kapan dong kelarnya, cepetan kelar. Dan aku beli makanan pun nggak aku makan di situ, kayak aku cuman fokus pejamin mata sama nutupin telinga kayak gini udah. Dan aku mikirnya kayak gini, jangan sampai temen aku tuh ngelihat kayak gitu, nanti aku takutnya dia bakal kenapa terus kayak khawatir atau kayak gimana sama aku mikirnya kayak gitu. Itu ketakutanku yang kayak kok bisa sih aku kayak gitu. Dan itu selesai bioskop tuh aku bener-bener langsung kayak keringetan banget. Dan pas keluar dari bioskop itu aku bener-bener kayak lega banget, kayak rasanya tuh plong gitu loh. Aku juga gak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Nah terus waktu itu aku sempet jalan-jalan sama teman aku ke salah satu tempat wisata, dan di sana tuh ada spot foto yang di atas pohon kayak gitu. Nah aku tuh yang excited banget pengen kesana kan, karena ya udah, karena sih aku kayak emang suka banget kayak gitu. Tapi tiba-tiba waktu giliran aku mau naik, itu badan kayak udah menolak banget, kayak ntar lu kalau jatuh ke sana gimana, lu kalau di sana nanti gini. Nah pokoknya tuh pikiran negatif tuh datang dan kayak menguasai aku gitu loh, dan aku tuh nggak bisa ngelawan itu gitu. Dan ya udah, endingnya aku di situ udah nggak jadi ngelanjutin buat foto di situ. Dan bahkan setelah beberapa tahun kemudian, setelah aku melewati fase-fase itu, aku masih beberapa kali kadang suka ngalamin hal-hal yang nggak biasanya sama aku gitu. Kayak misalnya aku ngomong sama orang berdua gitu kan, aku biasanya tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika aku ngobrol itu tuh semakin lama itu aku bakal kayak terengah-engah kayak gitu, kayak berasa habis lari, pokoknya habis lari, kayak nafas tuh kayak tiba-tiba kayak mau habis aja gitu loh. Padahal kan nafas aja gitu kan. Itu tuh kayak berasa kayak nafasku tuh mau habis. Jadi aku harus keluar dulu dari tempat itu, kayak entah kemana. Itu baru aku bisa kayak lega kayak gitu. Dan terakhir di 2019 bahkan waktu itu aku nonton Ari Lasso kan. Nah kebetulan tuh aku tuh dapat tempat duduknya tuh di tribun atas. Nah akhirnya pas aku tuh mikirnya gini, nanti kalau misalnya pas nonton aku tuh mau bikin story gitu, kayak anak-anak aku joget nyanyi kayak gitu kan, udah kayak gitu pikirannya. Tapi pas itu musik mulai digebrak pas udah musik itu tuh kayak gila, gue deg-degan banget cuy, kenapa kayak gitu. Tiba-tiba aku tuh deg-degan dan aku tuh cuman lemas. Terus aku ngelihat di stage itu aku kayak berasa mau jatuh ke bawah sana kayak gitu loh. Dari atas tuh aku kayak berasa mau jatuh ke bawah sana. Dan saat itu aku akhirnya kayak megang kursi di sebelahku itu, aku pegang kenceng banget, gila. Terus karena aku udah ngerasa kayak nggak kuat, akhirnya aku memutuskan untuk ke restroom dulu kayak gitu. Aku keluar dulu dari ruangan itu, dan akhirnya aku keluar dari ruangan itu, dan itu kayak langsung lega banget kayak gitu. Kayak ibaratnya tuh enak banget gitu loh. Aku tuh nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Itu pertanyaanku sampai sekarang tuh kayak gitu, dan belum kejawab juga. Tapi giliran aku masuk lagi, lagi kayak ngap lagi, terus pikiran kacau lagi, lemes lagi. Dan itu sampai konser selesai itu aku bener-bener kayak cuman pegangan doang, kayak nggak menikmati. Dan maybe muka aku kalau di depan anak-anak mungkin yang ngelihat aku juga pasti bakalan, ini anak kenapa sih kayak nggak ada happy-happynya kayak gitu. Itu beberapa hal yang
terjadi sama aku, dan berat badan aku tuh naik banget parah. Dulu aku kurus banget, tiba-tiba tuh langsung kayak naiknya cepet banget karena emang aku nggak bisa gerak kan, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mau olahraga tuh nggak sempet juga, nggak bisa kayak gitu, pokoknya nggak mampu lah karena badanku terlalu lemas. Dan apalagi aku sempet sakit sebulan itu yang cuman bisa duduk tiduran doang, nggak bisa ngapa-ngapain, intinya makan aja tuh kayak megang sendok aja tuh nggak bisa, jadi harus disuapin kayak gitu ya. Itu beberapa hal yang terjadi sama aku selama aku ngalamin yang namanya anxiety ini. Nah, terus kapan sih titik balik akhirnya aku tahu kalau aku tuh ternyata anxiety disorder, dan kapan aku akhirnya datang ke orang yang tepat, alias ke psikolog atau psikiater kayak gitu. Aku bakal bikin di next videonya, karena ini kayaknya ngobrolku udah terlalu banyak banget, ntar bikin bete juga. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Semoga cerita aku ini bisa menjadi pengalaman yang bisa aku bagikan ke kalian, dan mungkin kalau misalnya kalian ngalamin hal-hal yang sama, kalian nggak salah lagi dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut kayak gitu. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye.